아직 안 끝났어? 관 김상덕이다. 아이고, 결혼식 때 배 좀 나와 보자고요. 제 아들 웃는 얼굴을 마지막으로 봤을 때입니다. Halo kawan tentang film. Selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul Eshuma. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini disutradarai Jang Jae-hyun dan diperankan oleh Choi Min-sik sebagai Kim Sang-deok, Kim Go-eun sebagai Lee Hwa-rim, Yoo Hae-jin sebagai Yong-geun dan Lee Do-hyun sebagai Yoon Bong-gil. Mereka adalah pemeran utama dari drama ini. Film ini menceritakan tentang orang-orang yang mendapatkan transplantasi organ dan mendapatkan kekuatan super. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat Hwa-rin dan Bong-gil mendatangi sebuah rumah sakit untuk memeriksa anak bayi. Kini Bong-gil sedang membacakan sebuah mantra untuk anak itu dan Hwa-rin menjelaskan apa yang terjadi pada bayi itu kepada keluarganya. Hwa-rin dan Bong-gil ke tempat ayah anak itu yang bernama Ji-yong. Ji-yong menjelaskan tentang keadaan yang sedang dirinya alami. 저희 할아버지요? Hwa-rin pun menjelaskan yang sebenarnya kepada Ji-yong. 뭘 어떻게 해야 합니까? 전문가들을 불러야 되는 섬뜩한 얼굴들이 지나가냐. Di tempat lain ada Sang-deok dan Yang Geun sedang membongkar sebuah makam untuk memeriksanya. 깨워서 죄송 흥긋하다. 참 김 회장. Tengkoraknya pun kini sudah diangkat. Sang-deok mengungkapkan jika ada yang sudah mengambil gigi palsunya dan ternyata cucu dari tengkorak itu yang telah mengambilnya untuk tetap mengenang neneknya. 할머니 틀려가. 아니 그걸 네가. 네. Sang-deok pun menyuruh untuk mengembalikannya. 항상 네 곁에. 죽어서도 절대 벗어날 수 없는. Pada malam hari, Sang-deok mengobrol dengan Yang Geun tentang pemakaman tadi. 정당은 맞아요? 이 사람. 뭐 현모도 좀 약해. 야, 이 반풍수 다 됐네. 그래서 내가 생각해봤는데 말이에요. 그러면은 조졌을 거 아니에요. 근데 아직 Kini datanglah Hwa-rin dan juga Bong-gil. Mereka berempat pun bercanda bersama. 아유, 말도 마요. 언니들이 됐나? 네. 세월 빠르네. 워낙 비수기라 뭐. 냄새가 나는 것 같은데. 뭐 냄새? Setelah itu Hwa-rin menjelaskan masalah apa yang dirinya temui tadi kepada Sang-deok. 들하고 갓난애까지. 아직 그렇게까지입니다. Di kemudian hari, Sang-deok, Hwa-rin, Yang Geun, Bong-gil dan juga Ji-yong menuju ke tempat pemakaman leluhur Ji-yong. 왜? 지켜주시겠습니까? 주십시오. 뭐 개관도 하지 말라고? 그런 거라고 들었는데요. 이게 말입니다. Setelah sampai, Sang-deok memeriksa keadaan di tempat itu. Sang-deok menanyakan kepada Ji-yong yang menyarankan untuk leluhurnya dimakamkan di tempat ini. Lalu Ji-yong bilang kalau disarankan oleh biksu yang terkenal yang bernama Gisune. 좀 어때요? 왜? 뭐가 이상한데? Kini Sang-deok bilang kepada Ji-yong jika tidak dapat mengambil pekerjaan ini dan berlalu ke mobilnya. Hwa-rin, Yang Geun dan Bong-gil menanyakan kepada Sang-deok kenapa dirinya tidak mau untuk mengambil pekerjaan ini. Sang-deok bilang jika ini adalah tempat pemakaman terkutuk dan bisa membuat semua orang yang membongkarnya akan tewas. 싸그리 다 줄초상나 이 사람들아. 묘의 영혼은 지중의 악취다. Di kemudian hari ternyata tetap akan dilakukan pembongkaran kuburan leluhur Ji-yong. Dengan diadakan upacara pengusiran roh jahat yang ada di situ dulu oleh Hwa-rin. Upacara pengusiran pun dimulai.
Kemudian Jiyong meminta untuk segera dibongkar kuburan itu. Para penggali mulai menggali bersamaan dengan Hwarin dan Bonggil melakukan ritual. Kini giliran Sang Deok dan Yang Geun memeriksa peti mati itu. 저 비석하고 묻어버리고 맞지 말고. 잘 쓰고 갑니다. Setelah itu peti matinya dimasukkan ke dalam mobil duka. 대통령 염화는 고영관이에요. Salah satu penggali membunuh seekor ular dan membuat cuaca tiba-tiba hujan deras. Peti itu dibawa ke sebuah rumah sakit untuk menyimpannya sebelum nantinya akan dikremasi. 이야, 과. 근데 화림이네가 이 친구 다 하고 있어. Di rumah sakit, ada orang yang mencoba membuka paksa peti mati itu. Lalu ada Hwarin dan Bonggil datang namun petinya sudah terbuka dan Hwarin tiba-tiba pingsan. Saat Sang Deok dan Yang Geun datang, Hwarin bilang jika ada sesuatu yang jahat telah keluar dari peti itu. Roh itu memasuki rumah ayah Jiyong dan menghabisi ayah dan ibu Jiyong. Di tempat Hwarin kini dirinya bersama Bonggil dan Yang Geun melakukan ritual untuk memanggil roh jahat itu kembali lagi. Bonggil telah dirasuki oleh roh itu. Hwarin pun menginterogasi roh itu. 아이고. 예? 오늘 여기서 Kini roh itu berada di dalam kamar Jiyong. Sang Deok yang dapat memasuki kamar itu tetapi dirinya melihat Jiyong sudah dirasuki oleh roh itu. 햇살에 은빛 독하는 너희의 신을 Kini Jiyong mengigau dan dirinya menghabisi dirinya sendiri. 여우가 밤에 허리를 끊었다. Sekarang roh itu mendatangi seorang bayi keturunannya dan akan mengeksekusinya juga. Namun peti mati dirinya Sekrang sedang dikremasi, membuat roh itu tidak mengeksekusi seorang bayi. 아이고 팔자. Saat ini Sang Deok membongkar kuburan itu lagi untuk menemukan seekor ular yang telah dieksekusi oleh pengali waktu itu. Namun Sang Deok menemukan ada peti mati lagi. Sang Deok pun mengabari Yang Geum, Bonggil dan juga Hwarin. Kini mereka berempat sedang mengecek keadaan peti itu. 너무 큰데. 이면 뭐? 안 되겠죠. Dan mengangkatnya keluar. 이거 건들지. 일단 꺼내자. 이거? 저게 사람 간 맞아. Lalu membawa peti itu dari area pemakaman tersebut. Kini mereka membawa peti mati itu ke sebuah kuil terdekat. Lalu Hwarin dan Bonggil melakukan penyegelan terhadap peti mati dengan menggunakan beras ketan dan darah kuda. 좀 갖고 와. 그거 아시잖아요. 땅이란요. 저게 Setelah itu Ibu Jiyong diinterogasi oleh Sang Deok dan juga Hwarin. Di sini Sang Deok sedikit menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya kepada Ibu Jiyong. Ibu Jiyong menjelaskan jika biksu Gisune itu sebenarnya adalah orang Jepang. 일본 사람이었습니다. 준지라고 했습니다.
들었어요. 그런데 이해가 되지 않습니다. Lalu Ibu Jiong juga bilang terserah mau diapakan peti mati itu. Kini Huarin dan juga Bong Gil mengecek peti mati itu, tetapi ternyata peti mati itu sudah jebol dan sudah kosong. Lalu saat Huarin sendirian, hantu Jepang itu datang dan Huarin mengaku jika dirinya adalah pelayannya supaya selamat. 人間じゃありません。を備えておるか。大名の言葉が耳に入ってきたのし。 Namun Huarin ketahuan dan saat kabur, Huarin diselamatkan oleh Bong Gil. Tetapi Bong Gil dieksekusi oleh roh Jepang. Lalu roh Jepang melihat ada pagoda di tempat itu dan membacakan mantra sehingga dirinya menjadi bola api yang berterbangan di atas mereka dan berlalu pergi. Saat malam di kemudian hari, Sang Deok mengecek gudang di kuil tersebut. 소박하게 모셨. 그 도굴꾼들 우리의 땅 나 너무 비장해. Pada keesokan paginya, Sang Deok mulai menggali di area pemakaman itu lagi untuk menemukan pasak, namun dirinya menemukan seorang yang telah dimakamkan tetapi tidak dikafani dan jasadnya masih utuh membuat Sang Deok kaget. Sang Deok pun menemui Huarin dan Yang Geum. 무슨 말이야? 우리 풍수에서 움켜잡고 있는 범. 그 어디겠어? 맞아. Kini Sang Deok menceritakan apa yang sudah dirinya temukan di tempat itu. 그럼 그 위에 미국 박씨 집안 명 사람들이 계속 그런 걸 찾아 뽑고 다니니까. 그럼 왜 거기 귀신이 있는 건데? 뼈새침을 지키고 있는 것 같아요. Di saat seperti ini mereka pun berdebat dengan sengit. 내 짐들 그거 다 토지 측량용이잖아. 프로는 뭔가 치밀한 계산이 돼 있다고. 또 줄추성 당하고 싶어요? 별탈 없이. 근데 이제 우리가 돈 있는 놈들한테 땅 팔아서. Kemudian Huarin menjadi penengah di antara Sang Deok dan Yang Geum. 하리마, 정령이는 그럼 그 쇠침이 없어지면 공기고 있다며요. 근데 그걸 어떻게 우리가 할 수 있는 게 있고. 아니에요. 아무 원 Huarin juga membuat sebuah rencana untuk mereka supaya berhasil mencabut pasak besinya. Setelah sampai di area pemakaman mereka semua pun bersiap dan Bong Gil yang masih dirawat pun dijaga oleh juniornya Huarin. 일이 틀어지면 Pada malam harinya, mereka semua menunggu kedatangan roh Jepang itu. Kini roh Jepang itu mendatangi tempat Huarin. Huarin pun mengobrol dengan roh Jepang itu dan di tempat lain Sang Deok dan Yang Geum menggali untuk menemukan pasak besi yang tertancap. ここにどなたかいるのですか。わしの山が物騒がしいで。この山はここはわしの山。ゆえ銃や刀の音。すでに戦争が終わっ Tetapi ternyata mereka tidak menemukan apapun di situ. 뭐지? 아무것도 안 나와. ここの主であるわしが 없어. Kini roh Jepang itu kembali dan mendapati ada Sang Deok. 지키는 장군이라고 했어. 원래 있던 Lalu roh Jepang akan mengeksekusi Sang Deok namun dapat diselamatkan oleh Huarin dan Yang Geum dengan menyiram darah kuda putih yang membuat roh Jepang itu pergi. Saat akan menolong Sang Deok ternyata roh Jepang itu kembali dan menangkap Yang Geum dan Huarin. Mereka pun akan dieksekusi.
Namun Sang Deok dapat mengalahkan roh Jepang itu dengan menggunakan sebuah tongkat yang sudah dibasahi oleh darah miliknya. 물은 불을 이기고 Kini Huarin dan Yang Geum buru-buru untuk membawanya ke rumah sakit. 인 것이다. Setelah semua sehat, mereka berempat kembali ke kehidupannya masing-masing. 이게 난 Setelah beberapa hari, Sang Deok mengadakan upacara pernikahan putrinya dan dihadiri oleh Huarin, Donggil dan juga Yang Geum. Mereka pun foto bersama. 어떻게 비벼? 자, 다 같이 미소 한 번씩. Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.